Mas Kaisang. Mas Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, akhirnya muncul di hadapan publik setelah keberadaannya dicari buntut dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang datang ke kantor DPP PSI pada Rabu 4 September 2024 pada pukul 15.22 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengenakan kemeja biru dongker, Kaisang turun dari mobil hitam berplat B1566ZZH dengan dikawal pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Saat dijumpai awak media, Kaisang hanya berkata hendak rapat terlebih dahulu. Setelah mengadakan rapat, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI pukul 20.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dia hanya melempar senyum kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi. Dia bungkam, enggan berkomentar soal dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu. Kaisang langsung memasuki mobilnya dan bergegas pergi meninggalkan awak media. Mas, soal jet pribadi itu gimana Mas? Itu milik Mas Kaisang atau dari perusahaan lain Mas? Mas Kaisang dari siang Mas. Mas. Siang Mas. Aduh. Mas dari pagi Mas. Dari pagi Mas. Tolong dong dikit aja. Mas, dikit aja Mas dari pagi Mas. Sedikit aja Mas. Mas, dikit dong. Mas Kaisang dari siang Mas. Mas. Aduh. Mas buka kacanya Mas. Mas, dong Mas. Mas dari pagi Mas. Dari pagi Mas. Tolong dong dikit aja. Mas, dikit aja. Dikit aja Mas dari pagi Mas. Dikit aja Mas. Mas. Dugaan yang jet pribadi ditangani KPK saat ini. Mas Kaisang ini nggak ngomong tadi. Belum ngomong, tadi lagi jalan, langsung jalan. Tapi tanya Mas Kaisang ya. Rapatnya bahasa apa aja? Kenapa? Rapatnya bahasa apa aja? Macam-macam. Koordinasi. Ya. Rapat rutin kok. Rapat rutin. Siapa aja sih saya ikut rapat? Ada pembahasan jet pribadi juga sih soal klarifikasi dan lain-lain. Rapat rutin tentang PSI. Makasih ya teman-teman. Thank you. Setelah Kaisang muncul di hadapan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi justru membatalkan panggilan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi terhadap Kaisang. Meski demikian, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto memastikan KPK tak menerima tekanan dari pihak luar terkait pembatalan klarifikasi tersebut. Tessa mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang putra bungsu Presiden Jokowi itu lantaran Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM telah menerima laporan penggunaan jet pribadi dengan Kaisang sebagai terlapornya. KPK melalui Direktorat PLPM akan fokus menindaklanjuti laporan tersebut. Baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses setelah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak
ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan, dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Mas,